Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian penilaian tengah semester 2. Langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 13. Panjang gelombang de Broglie untuk sebuah elektron yang bergerak dengan kelajuan 2 dikali 10 pangkat 7 adalah. Nah, jadi untuk menghitung panjang gelombangnya, langsung aja kita gunakan persamaan dari lambda sama dengan H dibagi M dikali V. Di mana nilai dari H itu adalah 6,626 dikali 10 pangkat min 34. Kemudian untuk massa elektron, nilainya itu adalah 9,1 dikali 10 pangkat min 31. Selanjutnya masukkan nilai V yaitu 2 dikali 10 pangkat 7. Lalu tinggal kita hitung aja. Untuk yang 6,26-nya langsung kita copy paste aja. Dan terakhir kita kalikan 9,1 dengan 2. Hasilnya adalah 18 ya. 18,2. 9,1 kali 2 itu berarti 18,2. Yang ini juga kita kalikan. Hasilnya berarti 10 pangkat min 24. Kemudian tinggal kita bagi aja 6,626 dengan 18,2. Hasilnya itu adalah 0,36. Kemudian 10 pangkat min 34 dibagi 10 pangkat min 24, hasilnya adalah 10 pangkat min 10 meter. Atau bisa dituliskan 0,36 Armstrong. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 16. Benda dengan nilai emisivitas sebesar 0,8 bersuhu 300 Kelvin. Intensitas radiasi total yang dipancarkan benda tersebut berapa? Langsung aja di sini kita gunakan persamaan dari E dikali tau T pangkat 4. Di mana E 0,8, kemudian tau-nya adalah 5,67 dikali 10 pangkat min 8. T-nya kan 300 Kelvin. 300 kita ubah jadi 3 kali 10 pangkat 2. Kemudian pangkatkan 4. Di sini kita kali dulu 0,8 dengan 5,67. Hasilnya itu adalah 4,536. Berarti dikali 10 pangkat min 8. Ini kita pangkatin 4 ya. Berarti kalau dipangkatin 4 hasilnya adalah 81 dikali 10 pangkat 8. Nah, 4,536 kita kalikan dengan 81, hasilnya itu adalah 367,416. Jawabannya berarti yang A. Kita lanjut ke soal nomor berapa ya? Nomor 17. Sebuah benda dipanaskan dengan suhu mutlak sebesar T, artinya T sama dengan T, sehingga benda memiliki daya radiasi P. P sama dengan P. Jika suhu benda tersebut dinaikkan menjadi 1,5 kali suhu semula, berarti ini T1, ini P1 ya. T2-nya itu setengah kali semula, berarti bisa kita tuliskan sebagai 3/2T. Yang ditanyakan adalah daya radiasi menjadi berapa atau berapa nilai dari P2. Nah, untuk nilai dari daya radiasi atau persamaannya itu adalah E dikali tau AT pangkat 4. Nah, untuk konsep perbandingan kita cukup membandingkan besaran yang berbeda saja. Nah, karena bendanya masih sama, otomatis dia memiliki emisivitas yang sama. Tau ini adalah nilai dari konstanta Boltzmann, jadi pasti sama nilainya. Kemudian A ini adalah luas ya, karena bendanya masih sama, otomatis ukuran bendanya pun juga sama.
Nah, sementara di sini yang diubah hanya suhu. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya P itu dapat dianggap sebanding dengan suhu. Sehingga nanti persamaannya berubah menjadi P1 per P2 sama dengan T1 per T2. Langsung aja kita masukin P1-nya P, P2 yang ditanya, T1-nya adalah T, dan T2-nya adalah 3/2T. Ini kita coret, kemudian tinggal kali silang, berarti dapatnya adalah P2 itu adalah 3/2P. Sorry ya, sorry, ada kesalahan deh. Ini harusnya pangkat 4 ya, oke. Ini berarti pangkat 4, ini pangkat 4, ini juga pangkat 4. Berarti P2-nya itu adalah 3/4 itu 81. 2/4 itu berapa ya? 16 ya. Berarti 81/16P. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 18. Sebuah benda mempunyai suhu sebesar 327 derajat Celcius. Ini kita ubah ke Kelvin, jadinya 600 Kelvin. Memancarkan sebuah gelombang dengan radiasi. Apabila konstanta Wien 2,9 dikali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, panjang gelombang maksimum radiasi benda tersebut berapa? Yang ditanyakan berapa nilai dari lambda M. Nah, untuk menghitungnya langsung aja. Di sini kita pakai persamaan lambda maksimum dikali suhu sama dengan konstanta Wien. Artinya, lambda maksimumnya adalah konstanta Wien dibagi dengan suhu. Konstanta Wien sebesar 2,9 dikali 10 pangkat min 3, sementara suhunya itu adalah 600, atau bisa kita tuliskan 6 dikali 10 pangkat 2. Langsung aja 2,9-nya kita bagi dengan 6, hasilnya itu adalah 0,483. 0,483, kemudian dikali 10 pangkat min 5 meter. Nah, karena di optionnya ini dia satuannya dalam mikrometer, berarti kita kalikan dengan 10 pangkat 6 ya. 10 min 5 kita kalikan 10 pangkat 6, berarti hasilnya adalah 10 pangkat 1 atau 10 mikrometer. Sorry ya, oh ya benar, mikrometer ya. Atau juga bisa 4,83 mikrometer, benar deh. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 22. Energi ambang sebuah elektron logam adalah 8,5 elektron volt. Ini berarti nilai dari W0-nya. Kemudian cahaya dengan frekuensi sebesar 2 dikali 10 pangkat 15 Hz ditembakkan pada logam dan berharap elektron dapat tereksitasi. Berdasarkan data tersebut, pernyataan berikut yang benar yang mana? Kalau kita lihat dari statement A sampai dengan E, di sini dia berbicara apakah elektronnya terlepas dari logam atau enggak. Nah, untuk mengetahui apakah dia terlepas atau enggak, di sini kita harus melihat bagaimana nilai dari energi ambang dan energi yang dimiliki oleh foton. Nah, kalau seandainya nilai dari energi foton itu lebih besar daripada energi ambang, maka dia akan terlepas elektronnya. Nah, kalau sebaliknya berarti dia tidak terlepas. Berarti untuk melihat ya apakah dengan energi ambang segini elektronnya bakal terlepas atau enggak, kita akan menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari E. Nah, langsung aja untuk menghitung nilai dari E, kita gunakan persamaan dari H dikali F. H-nya itu adalah 6,26 dikali 10 pangkat min 34 dan F-nya adalah 2 dikali 10 pangkat 15. Langsung aja 6,626 dikalikan 2, hasilnya adalah 13,252. Kemudian 10 pangkat min 34 dikali 10 pangkat 15 berarti 10 pangkat min 19 Joule. Nah, karena di sini satuannya dalam elektron volt, berarti harus kita ubah ke elektron volt. Caranya adalah dengan dibagi dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19.
Yang ini kita coret ya, coret. Kemudian 13,25 dibagi dengan 1,6, hasilnya itu adalah 8,2825 elektron volt. Nah, karena nilai dari W0 yaitu 8,5 dan energi fotonnya 8,2825, maka nilai W0 lebih besar daripada energi fotonnya. Artinya elektron tidak terlepas karena energi foton lebih kecil dari energi ambang logam. Jadi jawabannya adalah yang B.